Sudah, kalau memang nggak mau, kita bimbing sudah nggak mau, teman-teman, ya kita pilihannya hanya dua. Kalau nggak kita develop, maka kita cut. Kalau nggak bisa dibina, ya maka binasakan, teman-teman. Dalam kasarnya seperti itu ya, kasarnya seperti itu. Ya karena apa? Karena kita udah mencoba bina, dia nggak bisa. Kita coba lakukan, dia nggak bisa. Dan kita coba mencari potensinya, kita mencari celahnya supaya kita bisa menerangi celah itu, ternyata nggak bisa juga. Berarti orangnya yang memang nggak mau. Tapi pastikan itu butuh waktu dulu ya, jangan tiba-tiba langsung dihilangkan, tapi lihat dulu gitu. Thank you, terima kasih. Jadi bagaimana cara kita memberikan pendekatan pada karyawan ya? Iya. Nah, kita perlu tahu dulu, Bu Mega, kira-kira kenapa atau apa yang menyebabkan dia itu tidak mau improve gitu. Dalam artian apa yang menyebabkan dirinya itu tidak bisa beradaptasi dengan keadaannya. Karena banyak faktor, kita tuh banyak faktornya, Bu Mega. Yang pertama, itu bisa saja dulu-dulu dia aktif. Dulu-dulu dia mampu menyampaikan pendapat, dulu-dulu dia inovatif. Tapi karena mungkin sering dipatahkan oleh organisasi, idenya misalkan sering dipatahkan oleh rekan kerjanya, jadinya ngapain sih aku proaktif gitu loh. Mending aku diem kan. Mending aku diem, orang aku nggak didukung gitu. Itu bisa jadi. Karena banyak juga kasusnya yang seperti ini, teman-teman. Yang kedua, apakah dia sudah tidak punya vision di dalam kerjaan? Nah, kalau sudah tidak punya vision, teman-teman, kita cari kira-kira visi apa yang menarik yang bisa kita tularkan kepada dia. Nah, yang ketiga ini yang paling parah nih, tidak punya kesadaran diri dan memang sudah nggak mau gitu loh. Ya sudah, kalau memang nggak mau, kita bimbing sudah nggak mau, teman-teman, ya kita pilihannya hanya dua. Kalau nggak kita develop, maka kita cut. Kalau nggak bisa dibina, ya maka binasakan, teman-teman. Dalam kasarnya seperti itu ya, kasarnya seperti itu. Ya karena apa? Karena kita udah mencoba bina, dia nggak bisa. Kita coba lakukan, dia nggak bisa. Dan kita coba mencari potensinya, kita mencari celahnya supaya kita bisa menerangi celah itu, ternyata nggak bisa juga. Berarti orangnya yang memang nggak mau. Tapi pastikan itu butuh waktu dulu ya, jangan tiba-tiba langsung dihilangkan, tapi lihat dulu gitu. Kadang-kala kitanya yang nggak apa namanya, nggak melihat celah itu gitu, Bu Susi Mega. Mungkin bisa juga kita pelajarin tentang situational leadership gitu. Ada juga di materi kita situational leadership. Jadi situational leadership itu adalah kita memimpin tim kita sesuai dengan kompetensi dan motivasinya. Ya, kompetensinya seperti apa, motivasinya bagaimana. Jadi kadangkala mungkin kita harus directing untuk orang-orang yang kompetensi rendah dan semangatnya tinggi, motivasinya tinggi. Ada orang-orang yang butuh coaching, di mana kompetensinya biasa saja dan motivasinya sudah mulai goyah. Lalu ada namanya kita butuh supporting untuk orang-orang yang secara kompetensi dan motivasinya sudah cukup oke. Dan kalau dua-duanya bagus, maka kita delegating, kita kasih kesempatan untuk mereka memimpin. Mungkin itu Bu Susi Mega. Oke. Oke, gimana Bu Mega, mau ini ada tanggapan atau sudah cukup? Bisa open mic Bu Mega, monggo, boleh. Halo Pak Rista. Ya Bu, gimana? Mungkin benar Pak, lebih di poin 3 ya, lebih ke kita udah berusaha mendevelop nih, cuman kadang minatnya itu masih belum Pak, jadi kayak enggak saya udah nyaman kayak gini, udah cukup nih kayak gini. Kita udah nawarin tuh mau di training model bagaimana, mau kita apa yang kurang di leadership-nya kita perlu apa. Kadang tuh udah ya udah kita cukup kayak gini aja Mbak, kita udah cukup, udah nyaman seperti ini. Kadang seperti itu Pak. Jadi gimana ya? Nah, itu nggak apa-apa. Jadi gini Bu Mega mungkin kasih pandangan ya. Kita boleh kasih lihat gitu. Kasih lihat tuh dalam artian, oh kalau kamu begini terus nanti nasibmu begini gitu. Organisasi kita begini. Orang lain sudah kemana-mana tapi kamu masih begini-begini aja gitu. Tapi kalau sudah itu dilakukan ternyata nggak bisa juga, ya sudah. Kita mau nggak mau. Kita kan organisasi butuh namanya growth ya. Bertumbuh, profit, dan solid gitu. Dan kita ya harus mengajak orang-orang yang memiliki mindset dan visi yang sama, Bu Mega. Iya benar sekali Pak. Kalau Oke, saya lebih terima kasih pilih banyak, mending Pak. mutasiin, Bu.
Iya, kalau Usianya dia sih udah lumayan ya Pak, jadi ya mungkin bisa dipertimbangkan lah ya saran Bapak yang tadi. Karena nanti pada akhirnya ketika atau mau coba cari yang lebih kekeluargaan, dikasih tugas baru. Dalam artian biasanya dia misalkan tugas A di departemen ibu ada unit unit B gitu kan. Coba deh kamu change dengan dia gitu untuk 3 bulan pertama. Mampu nggak kamu improve your skills gitu kan? Itu nggak apa-apa. Iya. Jadi kayak sekedar pertukaran aja sama si B, nanti si B dikasih pengertian bahwa ini adalah untuk challenge dia. 3 bulan aja. 3 bulan misalkan oke, berarti memang dia bosan aja dengan kerjaan day to day activitiesnya gitu kan. Tapi kalau 3 bulan atau 4 bulan nggak oke berarti ya anaknya kita coba mutasi ke departemen lain, ada nggak yang mau nerimanya. Kalau ada yang mau nerima ya silahkan gitu. Kalau ada yang ternyata di sana juga nggak performance ya biarkan atasannya nanti mau kayak apa pengembangannya. Berarti lebih ke kita coba suasana baru ya Pak ya, kayak rotasi gitu. Dia udah berapa tahun di sana? Udah lama Pak. Nah, itu Kayaknya juga dia, bisa faktor sih. jadi kayak dia emang terlalu nyaman di zona tersebut gitu. Jadi ketika muncul pesaing-pesaing baru, dia tuh merasa kayak, ngapain nih ada gebrakan baru, kebijakan baru. Sedangkan dia masih nyaman di eranya dia gitu. Iya. Biasanya orang lama kan selalu ngomongnya, oh pakai cara ini dulu berhasil kok. Oh dulu Yes, bener banget. dulu kita tuh nggak begini anak mudanya tuh. Dulu tuh anak muda itu begini. Dulu customer ya biasanya dulu aja kata-katanya. Iya bener. Padahal kita tuh juga butuh bukti gitu Pak, dulunya seperti apa gitu kan. Iya. Nah, atau ada Oke. cara juga. Ada cara juga Bu Mega yang pernah aku lakukan gitu kan. Adalah membentuk tim, bukan tim khusus ya. Tapi ya anggap saja tim khusus lah. Jadi kita membentuk tim khusus kalau ada project kita nggak libatkan dia. Jadi dia merasa sendiri nanti. Kenapa ya aku nggak dilibatkan gitu. Ya tapi kalau orangnya sudah nggak punya kesadaran diri ya mau kayak apapun dia nggak peduli kok. Kayaknya nggak peduli deh Pak. Iya, lebih Karena baik. udah merasa dulu gitu sih. Nah, nanti dia akan ini sendiri, akan tersisi sendiri Bu Mega. Oke. Terima Gitu kasih aja. banyak Pak sarannya. Cara yang Makasih paling juga halus Bu itu Ayu. deh, ditukar dulu sebentar. Ditukar sebentar, habis itu kalau ternyata nggak perform juga ya udah kita kasih pilihan. Kamu, ini Bu Mega atasannya ya, punya power jadi kan. Dalam artian punya power dan kalau dia nggak mau ya sudah. Saya nggak punya cara lagi nih untuk mendevelopnya. Kira-kira kamu di mana kira-kira yang bisa kamu berprestasi gitu. Saya kasih ruang. Mengizinkan gitu. Kalau mau mutasi ya silahkan. Iya Pak. Terima kasih banyak Pak Bu Ayu juga. Iya, sama-sama Bu Mega. Oke.